Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merabi Nadif dengan 120-2024 dari Kasana. Di sini saya akan membacakan pembicaraan pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian dengan studi kasus kawasan industri Kota Banten. Teori Keynesian yaitu suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20. John May John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesian itu menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonom klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong oleh berbelanja dan meningkatkan permintaan sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Selanjutnya ada interferensi pemerintah. Tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Intervensi ekonomi dapat ditunjukkan pada berbagai tujuan politik atau ekonomi. Ada pun beberapa interferensi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengelola jumlah uang yang beredar, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi harga, setara pendapat, mengatasi kegalauan pasar, dan menaikkan upah serta meningkatkan laba. Selanjutnya ada kesenjangan wilayah. Teori Keynesian berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi atau liberasi pasar atau pasar bebas. Masalah lemahnya ekonomi secara struktural atau struktur weakness, rendah investasi atau low investment, terjadi pengurasan modal menuju wilayah lebih maju atau growth of capital to develop regions, dan partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Adapun beberapa penyebab kesenjangan wilayah yaitu regulasi dan literasi, kelemahan struktural, investasi yang rendah, perpindahan dan ketidakcukupan partisipasi pemerintah. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan wilayah. Teori ini secara umum mendefinisikan bahwa upaya yang memerlukan investasi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Pendekatan Keynesianisme pada pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah ada dua pendekatan, yaitu pendekatan perbaiki wilayah yang tertinggal dan kebijakan pembangunan wilayah. Selanjutnya untuk studi kasusnya yaitu kawasan industri PT Banten Energi Internasional. Rencana lokasi pembangunan kawasan industri ini berada di Desa Mekang,
Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Keseluruhan rencana kawasan industri ini direncanakan dalam areal yang luas, yaitu sejauh 8.680.000 meter persegi dan 868 hektar. Bagaimana diketahui, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009, pengertian kawasan industri itu merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Oleh karenanya, konsep pengembangan dan kawasan tersebut dapat berupa perkantoran, gedung, industri manufakturing dan fabrikasi, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud itu meliputi jalan, pengolahan air bersih dan air kotor padu, komersial, perumahan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan gas dan sebagainya. Sehingga pabrik yang masuk ke kawasan industri itu akan mendapatkan sarana atau prasarana ini. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri ini bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.